mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Di episode zona horor kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah website atau situs yang sebenarnya website atau situs ini tuh udah keluar sejak tahun 2019 silam guys. 2 tahun yang lalu ya? Iya. Ya kurang lebih 2 tahun yang lalu ya guys ya. Nah jadi ini merupakan sebuah website yang simple banget bisa dibilangnya karena di dalamnya itu cuma ada foto-foto orang-orang gitu guys. Setiap kita reload atau refresh website itu pasti akan muncul wajah-wajah baru gitu. Iya, berganti-ganti Ya, gitu. dari berbagai macam ras di seluruh dunia guys. Tapi kalau kita bilang ada sesuatu yang creepy, yang menyeramkan dari situs ini, orang-orang yang kita bilang tadi yang ada di website itu nggak hidup di dunia. Mereka nggak ada, mereka nggak nyata. Ya makanya situs itu dinamakan This Person Does Not Exist. Orang ini nggak nyata, orang ini nggak ada. Jadi kalau kita lihat foto orang-orang yang ada di dalam website itu tuh realistis banget guys. Iya, kayak nyata gitu. Iya ya? nyata, mirip orang beneran. Daripada kita penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jangan buka situs ini ya guys ya, apalagi malam-malam. Nanti pas kalian buka websitenya, kalian refresh, tiba-tiba muncul muka yang mirip kalian gimana? Kan seru ya. Padahal kan ya di situ nggak nyata guys, kok tiba-tiba ada muka kalian. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kalau kalian buka situs ini, di situ akan muncul foto orang-orang dari seluruh dunia. Cuman orang-orang yang ada di dalamnya itu tuh nggak nyata, guys, nggak hidup di dunia ini, dan fotonya itu realistis banget, mirip dengan orang aslinya. Ini kalau menurut kita creepy banget, guys, menyeramkan. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena itu merupakan pengembangan dari artificial intelligence atau AI dengan penggunaan teknologi deepfake wajah yang sangat mirip. Itulah ya, guys ya, kenapa kok bisa mirip banget dengan orang yang ada di dunia ini, yang nyata gitu. Nah, kalau kalian buka situs ini, This Person Doesn't Exist, kalian refresh di websitenya itu, pasti akan muncul wajah-wajah yang berbeda-beda, bergantian gitu setiap detiknya, guys. Seret muncul, seret muncul. Jadi emang bener-bener teknologinya ini canggih banget. Butuh waktu beberapa detik aja untuk memproses, membuat wajah manusia yang sebegitu realnya, guys. Keren ya. Cuman ya, creepy. Usut perkembangan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan cukup pesat membuat banyak perusahaan berlomba untuk memajukan teknologi komunikasi, kesehatan, dan juga bidang lainnya. Dan salah satunya ada situs ini guys, yang membuat wajah manusia atau wajah orang dengan menggunakan teknologi AI. Yaitu salah satu contohnya ada app Talking Angela, Talking Tom, itu juga pakai artificial intelligence guys. Kalau di Talking Tom atau Talking Angela kita ngomong, dia menirukan mimik kita ngomong gitu. Bukannya kita tanya terus dia jawab. Itu salah banget guys. Kaprah ya. Iya, itu salah kaprah banget. Mereka nggak bisa jawab apa yang kita tanyakan. Mereka itu cuma bisa menirukan kita aja. Dan usut selain itu, situs ini juga sempat dianggap mencemaskan karena situs ini masuk dalam kategori deepfake, yang mana itu memungkinkan untuk disalahgunakan pihak-pihak tertentu guys. Ya make sense karena ini teknologi yang bener-bener canggih, bener-bener real kayak manusia, ya kan bisa untuk memalsukan sesuatu. Iya bener. Iya toh. Ya. Padahal orang itu nggak ada, seolah-olah ini orang ada terus bikin ini gitu. Yang itu tuh negatif, tapi sebenarnya kemunculan website ini cuman untuk contoh aja guys, pengenalan teknologi deepfake itu kayak apa. Usut pembuat websitenya yang bernama Philip Wang, dia ini udah meluncurkan situs ini beberapa tahun silam. Mas Philip ini memakai AI yang menggunakan Generative Adversarial Network buatan Nvidia. Nah, wajah palsu ini dibuat berdasarkan katalog wajah asli, yang mana itu digunakan oleh sistem AI untuk berlatih. Dan selain itu juga wajah palsu itu dibuat dari kombinasi foto-foto dan kemudian meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan guys. Jadi ya bisa dibilang itu ngambil dari foto-foto orang beneran, cuman ya matanya doang atau hidungnya doang. Nanti misalkan foto matanya dari aku, terus bibirnya dari Aldo, terus telinganya dari siapa, alisnya dari siapa lagi, terus digabungin jadi satu, membentuklah orang yang baru gitu loh guys. Makanya kok orang itu nggak ada, karena itu merupakan hasil dari manipulasi, cuman ya real banget guys. Dan itu prosesnya hanya membutuhkan waktu yang singkat guys, bener-bener cuma seret
gitu, beberapa detik doang. Pokoknya kalau kalian ke situsnya itu kalian refresh, nanti muncul wajah baru yang random gitu. Bisa karakter wajah usia tua, muda, pria atau wanita dari berbagai macam ras. Dan selain itu penggunaan teknologi Nvidia ini sendiri nggak terbatas pada wajah aja guys. Di sini ada beberapa bentuk yang udah berhasil dicoba kayak kucing, mobil, dan bahkan kamar tidur guys. Wih. Bisa ya? Iya ya. Usut kalau kalian perhatikan dengan seksama foto-foto yang ada di website itu, di situ mungkin kalian bisa menemukan perbedaan foto jadi-jadian itu dengan foto wajah manusia yang asli. Mungkin beberapa part gitu kalau kalian teliti itu masih ya terlihat kayak buatan gitu. Cuman ya keseluruhan itu kalau orang yang nggak tahu pasti akan terkecoh guys. Oh orang gitu. Padahal kan itu Bukan orang ya? orangnya nggak ada. Ya orang, cuman orangnya nggak hidup gitu, nggak ada di dunia ini gitu guys. Tapi walaupun foto yang dihasilkan belum sepenuhnya sempurna, teknologi deepfake foto dan video ini dipastikan akan semakin canggih ke depannya guys. Ya kan seiring berjalannya waktu pasti sesuatu itu akan bertambah canggih. Teknologi ya guys ya. Berkembang ya? Ya kan ya dari bawah dulu tes gitu kan, nggak ada yang jelas gitu, nggak ada. Nggak langsung gitu ya. Ada step by stepnya. Proses yang baik maka hasilnya akan baik. Proses yang buruk maka hasilnya akan zong. Ya pada intinya kalau kalian penasaran bisa banget ya guys ya, buka situs this person doesn't exist, kalian refresh guys, itu bener-bener cepat, cuman 2 detikan doang nanti akan muncul wajah-wajah secara random gitu, bermacam-macam. Tapi ya mereka nggak ada ya guys ya, creepy guys, sulit untuk membedakan dengan manusia yang asli. Plus fakta kalau itu fotonya merupakan gabungan dari foto-foto manusia yang ada yang kita jelaskan tadi. Matanya nyomot dari orang ini, hidungnya nyomot dari orang itu, bibirnya dari orang ono, telinga dari orang ini enuh, pokoknya gabungin set 2 detik doang jadilah orang baru gitu. Wih, canggih banget ya. Iya. Tapi ya di sisi lain creepy guys. Ternyata tapi di sini kita menemukan sebuah info kalau foto-foto dari AI ini udah disalahgunakan guys. Ini menurut salah satu sumber yang bernama Daily Beast. Usut investigasi mereka menemukan ada 19 persona palsu yang dikondisikan sebagai penulis artikel opini sehingga pembaca mengira penulisnya adalah orang asli sesuai fotonya guys. Padahal itu foto nyomot dari teknologi deepfake itu, dibuat dari teknologi AI itu guys. Orangnya itu nggak ada, atau mungkin orang lain cuman difitnah gitu. Bisa kan? Banyak kemungkinan ya. Iya. Bahkan aku tadi pas riset ini di Twitter lihat kayak orang bikin teknologi gini maksudnya untuk mencontohkan kalau ini dimanipulasi gitu guys. Di situ ada orang yang ngebuat fotonya presiden Rusia bisa gerak-gerak gini pakai wajahnya orang lain. Kayak pakai mimik orang cuman wajahnya beda. Misalkan aku terus diedit ke wajahnya Aldo. Bahayanya gitu kan, teknologi semakin canggih ya di sisi lain ya memudahkan juga ya membahayakan juga. Kita sebagai orang yang menggunakan teknologi ya harus memakainya secara positif ya guys ya. Harus cermat nggak? Iya harus cermat dan jangan negatif guys. Kalau kita menjadikan teknologi untuk hal-hal yang negatif itu menjadikan kita sebagai orang yang nggak bertanggung jawab guys. Nah itu ya guys ya, kurang lebih situs this person doesn't exist atau orang ini nggak ada. Kalau kalian penasaran langsung aja kalian cek di situsnya guys. Nanti kalian refresh. Nah kalau ngomongin yang serem-seremnya, yang creepy-creepynya, di sini kita menemukan sebuah cerita dari Reddit yang ini bisa dibilang fiksi ya, creepypasta guys. Kalau kita bilang asli ya nggak mungkin juga guys. Ya ini terlalu kayak di film-film ini. Pendongeng yang handal. Oh iya. Dan judul ceritanya ini sama dengan websitenya itu tadi, this person doesn't exist, dan ini ditulis oleh Adam_Demon. Wih, namanya aja ada demon-demonnya ini ya. Iblis ini, semoga orangnya nggak iblis ya. Makanya kalau namain itu yang bagus-bagus ya. Dan ternyata penulis cerita ini adalah seorang cewek ya guys ya. Nah dikisahkan suatu malam si orang ini lagi duduk di depan komputernya sambil buka situs this person doesn't exist guys. Dia penasaran banget dengan situs itu, terus di refresh. Tapi ada sebuah kejadian yang sangat-sangat mengagetkan si orang ini guys. Ketika dia ini merefresh untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba muncul wajahnya guys. Wajah yang bener-bener mirip dengan wajah si orang ini. Awalnya orang ini cuma gini guys, masa sih, paling cuma kebetulan aja. Tapi setelah orang ini melihat tai lalat yang ada di pipinya, kok sama gitu loh, si orang ini juga punya tai lalat di pipinya guys. Alhasil kan ya auto panik lah ya. Panik nggak? Panik dong. Enggak. Mengetahui hal itu, orang ini masih berpikir positif guys. Palingan itu sesuatu yang kebetulan yang nggak disengaja. Nah usut setelah itu orang ini keluar dari kamarnya dan dia melihat pacarnya yang sedang duduk di sofa guys. Pacarnya ini lagi main HP gitu, lihat HP, tek.
tek 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 tek. Auto orang ini langsung turun ke bawah menghampiri pacarnya itu, terus nyender di bahunya gini, tidur. Yang sorry, enggak cuma acting ya. Yang aku tadi nemuin sesuatu yang menyeramkan. Aku sampai aku kaget. Cuman pacarnya ini nggak ada respon sama sekali guys. Dia cuman diem-diem baik, nggak ada tanggapan apa-apa, masih gini terus. Seolah-olah si orang ini tuh nggak ada. Dia nggak kelihatan gitu. Bahkan digogrok-gogrokin gini pun, gogrok-gogrok itu apa sih? Diguncang-guncang gitu guys. Pokoknya di hehehe. Pacarnya itu tetap aja nggak ngapa-ngapa, nggak ada respon sama sekali. Alhasil dia ini takut dan mikir kalau pacarnya itu lagi ngeprank dia guys. Ini kan Valentine, mungkin dia lagi mau nyerpres aku. Biasanya kan dia gitu, suka nyerpres cuman dengan cara-cara yang konyol. Kalau kita ada di posisinya ya pasti mikirnya tetap gitu ya. Nggak mungkin, masa kita nggak kelihatan tiba-tiba. Dan usut ya usut, nggak lama-lama setelah itu ada ketukan pintu guys. Ada orang totok-totok pintunya, menamu gitu. Nah seketika itu juga pacarnya itu langsung menuju ke arah pintu, terus ngebukain pintunya, dan ternyata itu merupakan seorang wanita guys. Ya pada intinya sembari dibuka itu mereka langsung berciuman, seolah-olah kayak pacaran gitu loh guys. Sama persis plak seperti apa yang si orang ini dan si pacarnya itu sebelumnya lakukan gitu. Alhasil karena melihat itu si orang ini jadi shock berat, masih berpikir positif, mungkin itu salah satu rencana untuk mengerjai dia karena itu hari Valentine. Dan gak lama-lama setelah itu orang ini langsung kembali ke kamarnya lagi, seraya melihat si kedua orang itu tadi, pacarnya dan wanita itu lagi duduk di sofa. Sesampainya di kamar, orang ini langsung ngebuka HP-nya, buka-buka galerinya, kontaknya. Cuman di situ nggak ada dia guys, semuanya kosong. Orang ini masih berpikir kalau si pacarnya itu mengerjai dia. Enggak, ini ngerjain ini. Usutnya usut, setelah itu dia keluar kamar lagi, turun lagi. Cuman dia ini melihat kejanggalan lagi guys. Foto-foto yang ada di dinding, pajangan foto yang itu tuh merupakan fotonya dan pacarnya itu berubah guys. Itu bukan dia sama pacarnya. Jadi yang ada di dalam fotonya itu ya pacarnya itu tadi sama orang yang dibukain pintu tadi, wanita yang baru masuk itu tadi. Sampai-sampai dia ini stres gitu ya guys ya. Kok ini fotonya dia sama dia, bukan dia sama aku. Hal-hal indah, kenangan-kenangan indah itu pacarnya sama si wanita itu. Kan menyakitkan banget ya guys ya. Kok tiba-tiba gini? Terus lagi-lagi orang ini berpikir, apakah itu mungkin di Photoshop? Ya salah satu rencana untuk mengerjai karena hari Valentine. Palingan gitu, semoga aja gitu. Jadi tetap kekeh ya guys ya, belum bisa menerima keadaan yang sebenarnya. Padahal kalau dipikir-pikir si orang ini udah ada di rumah duluan sebelum pacarnya itu. Jadi pacarnya itu datang beberapa jam setelah si orang ini ada di rumah guys. Dan sempat 10 menit sebelum si orang ini masuk kamar, itu masih bercengkerama seperti biasa. Belum ada kejadian yang aneh-aneh. Cuman pas dia masuk kamar terus ngebuka situs This Person Doesn't Exist itu tadi, hal-hal itu baru kejadian guys. Apa jangan-jangan dari situsnya itu? Iya, bisa jadi. Iya kan, This Person Doesn't Exist, orang ini nggak ada. Dia buka itu, auto terkutuk gitu. Iya, auto hilang ya. Terus kan tadi diceritakan wajahnya itu muncul di situ pas dia nge-refresh gitu toh. Atau jangan-jangan identitasnya itu auto masuk ke situ sebagai orang yang nggak ada di dunia ini. Itulah kenapa kok pas dia turun ke bawah pacarnya nggak ngeh kalau ada dia, seolah-olah nggak ada. Nah usut ya usut, setelah itu si orang ini langsung nangis-nangis di depan pacarnya itu. Cuman nggak ada tanggapan guys, nggak digubris sama sekali. She doesn't exist. Nah karena itu orang ini sampai-sampai nggak bisa memahami keadaan yang dia alami guys. Kenapa ini? Tolong. Dari dalam hatinya bilang gitu. Dan seketika itu juga ketika dia ini mencoba mengingat namanya, dia pun nggak tahu namanya guys, dia lupa. Terus habis itu dia juga buka Facebook, nggak ada login juga, padahal dia login dan nggak pernah di log out. Nggak ada akun email juga. Dan karena panik dia pun langsung membuka Reddit. Untungnya di Reddit itu dia masih login guys. Udah login di Reddit pun dia tetap nggak bisa menemukan identitas dirinya. Namanya siapa itu nggak tahu, karena mungkin dia di situ pakai nama samaran, nggak nama aslinya gitu loh guys. Si peri kecil yang selalu disakiti mungkin gitu. Terus bekerjanya di PT mencari saja. Itu lah Facebook. Ya mungkin karena dia nggak pakai nama aslinya, dia susah menemukan identitas aslinya guys. Hingga pada akhirnya dia menulis cerita ini terus diposting lah di Reddit. Dan creepy-nya di akhir tulisannya itu dia menulis kayak gini, saya nggak tahu apakah saya akan selalu ada, menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, atau apakah saya akan menghilang pada saat kamu semua membaca ini. Yang saya tahu adalah kalau saya ada, dan semoga beberapa orang asing di internet juga tahu sekarang. Bantu aku menemukanku. Serem banget ya guys ya. Ya intinya sebelum kekacauan itu dia buka situs This Person Doesn't Exist, terus dia menemukan wajahnya sendiri. Pas nge-refresh, auto terjadi kejadian-kejadian yang seperti itu guys.
Ya hati-hati ya guys ya, kalau kalian mau buka situs this person doesn't exist, resiko tanggung sendiri. Ini cuma fiksi doang, ini cuma creepypasta doang. Nah itu ya guys ya, cerita creepypastanya gimana menurut kalian, apakah creepy atau biasa aja, tulis di bawah. Nah itu dia tadi tentang situs this person doesn't exist guys. Tapi gimana menurut kalian, mungkin kalian pernah membuka situs itu. Kalau ada info-info yang belum kita jelaskan di video kali ini, kalian bisa tambahkan aja di bawah. Mungkin ada situs-situs lain yang creepy juga yang mungkin pernah kalian temukan, share-share aja di bawah. Nah mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode Zona Horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaf. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.